Badan Kepegawaian Negara telah resmi menentukan 3 kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat jadi P3K. Nah, ini dia 5 poin penting yang perlu diperhatikan tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi dilansir dari ayubandung.com. Undang-Undang ASN 2023 resmi disahkan. 3 kategori tenaga honorer ini tak ada harapan diangkat jadi P3K. Nah, ada 3 kategori tenaga honorer yang tidak bisa diangkat jadi P3K dalam Undang-Undang ASN 2023 ini. Nah, kategori apa saja yang termasuk dalam tenaga honorer ini? Undang-Undang ASN 2023 resmi disahkan. 3 kategori tenaga honorer ini tak ada harapan diangkat jadi P3K. Undang-Undang ASN 2023 telah resmi disahkan pada Selasa 3 Oktober 2023 lalu. Disahkannya Undang-Undang ASN 2023 sontak menjadi kabar bahagia bagi tenaga honorer. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu para tenaga honorer mengenai Undang-Undang ASN 2023. Hal tersebut lantaran penataan tenaga honor menjadi salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang ASN 2023. Bahkan, tenaga honorer dikabarkan ada diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, betul sekali, kalau kita lihat Undang-Undang ASN 2023 ini dikabarkan atau diisukan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semoga itu terjadi dan semoga kebijakan pemerintah ini dapat memajukan kesejahteraan dan membantu menaikkan perekonomian tenaga honorer yang sebelumnya. Namun ternyata tidak semua tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi P3K. Badan Kepegawaian Negara telah resmi menentukan 3 kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat jadi P3K. Nah, BKN sudah menegaskan ya, telah menentukan 3 kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat jadi P3K dalam Undang-Undang ASN 2023. Sehingga kategori tenaga honorer ini tak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K. Tenaga honorer dengan kategori apa saja yang tidak akan diangkat menjadi P3K? Nah, ini dia tenaga honorer yang tidak dapat diangkat jadi P3K. Yang pertama, telah mencapai batas usia pensiunan. Kategori tenaga honorer ini resmi tidak akan diangkat menjadi P3K karena apa? Karena telah mencapai batas usia pensiunan. Hal tersebut karena kategori tenaga honorer ini telah mencapai batas usia kerja di instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Nah, itu yang pertama, telah mencapai batas usia pensiunan. Yang kedua, tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Nah, tenaga honorer dengan kategori ini tidak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K. Kategori tenaga honorer ini dianggap telah lepas dari tanggung jawab pada tugas yang telah diberikan. Ya, ini dia yang kedua ya, tidak aktif selama 3 bulan atau lebih, jadi dianggap telah lepas dari tanggung jawab pada tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, memiliki pelanggaran disiplin. Nah, kategori tenaga honorer ini dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin. Hal tersebut yang menyebabkan tenaga honorer dengan kategori ini tidak akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini dia yang ketiga, kategori honorer yang melanggar disiplin atau melanggar peraturan yang berlaku di instansi bekerjanya. Nah, ini dia 3 kategori yang tidak bakal diangkat menjadi P3K di tahun 2023 ini sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023. Lantas, bagaimana yang layak tenaga honorer yang diangkat atau bakal diangkat menjadi P3K di tahun 2023 ini sesuai dengan Undang-Undang ASN
2023. Nah, para tenaga honorer hingga saat ini sedang menunggu kepastian, pasalnya akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Menpan RB Abdullah Aswar Anas pun mengungkap tujuan dari pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Menurut Anas, tujuan dari pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN yaitu untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Namun, tenaga honorer tidak akan langsung diangkat menjadi ASN. Setelah disahkannya Undang-Undang ASN, tenaga honorer perlu memperhatikan beberapa poin penting dalam pengangkatan menjadi ASN. Nah, ini dia 5 poin penting yang perlu diperhatikan tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN. Nah, ini dia yang pertama, seleksi administrasi. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN didasarkan pada seleksi administrasi. Hal tersebut berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Yang kedua, masa kerja. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga memperhatikan masa kerja. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi ASN. Nah, ini dia masa kerja paling lama akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi ASN. Yang kedua itu adalah masa kerja. Yang ketiga, bekerja di bidang fungsional, administratif, pelayanan publik. Tenaga honorer yang bekerja di bidang tertentu akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi ASN. Bidang tersebut diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pertanian juga akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi ASN. Bukan hanya masa kerja, nah ini juga bidangnya. Yang pertama itu pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian itu akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi ASN. Yang keempat, gaji dan tunjangan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga mempertimbangkan gaji dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kelima, ijazah. Ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh tenaga honorer menjadi pertimbangan dalam pengangkatan ASN. Nah, itu dia yang terakhir ada ijazah. Apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi dari tenaga honorer sebelumnya. Nah, itulah dia 5 poin yang perlu diperhatikan oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.